permasalahan peredaran VCD atau DVD bajakan yang melanggar hak cipta. Hak cipta adalah salah satu bentuk hak yang landasan hukumnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, di mana di dalam undang tersebut tertulis bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki seorang pencipta atas karya yang dihasilkan. Akan tetapi, di tengah berlakunya undang-undang tersebut, pada kenyataannya yang terjadi adalah adanya kecenderungan tingginya tingkat pelanggaran hak cipta. Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta adalah perdagangan VCD atau DVD bajakan yang masih bertahan hingga saat ini, bahkan dilakukan secara terang-terangan dan luput dari razia petugas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab eksistensi perdagangan VCD atau DVD bajakan. Faktor-faktor tersebut dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Hal itu dikarenakan eksistensi perdagangan VCD atau DVD bajakan mengindikasikan lemahnya penegakan hukum. Oleh sebab itu, dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat digunakan sebagai analisis untuk mengetahui faktor penyebab eksistensi perdagangan VCD atau DVD bajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi perdagangan VCD atau DVD bajakan disebabkan oleh beberapa faktor terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut beberapa ahli, faktor tersebut diantaranya adalah faktor peraturan atau undang-undang, faktor aparat penegak hukum, dan faktor masyarakat. Jika didefinisikan secara operasional, haki adalah hak atas kekayaan yang muncul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penemuan atau karya itu lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya, yaitu berupa daya cipta, rasa, dan karsa di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun teknologi. Pun demikian halnya haki di bidang film. Hak itu lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya yang berupa daya cipta, rasa, dan karsa dalam kaitannya dengan produk film, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur yang harus dihormati oleh orang lain. Tidak semata-mata hak intelektual, tetapi menyangkut juga hak ekonomi yang meliputi hak cipta, hak paten, hak merek, dan sebagainya. Di Indonesia merupakan sumber utama hukum haki adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1987, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang diundangkan pada tanggal 7 Mei 1997. Sebenarnya Indonesia sudah memiliki undang-undang perfilman, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992. Namun, seiring perkembangan kebutuhan dan tuntutan penyelesaian permasalahan di lapangan, undang-undang tersebut terbukti tidak mampu memberi jawaban atas berbagai profesional. Fungsi regulasi tidak banyak bisa diandalkan dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran hak cipta seperti penggadaan DVD secara ilegal ini. Selain itu, terdapat dua peraturan pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 tentang penerjemahan dan perbanyakan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengembangan penelitian yang pada dasarnya mengatur operasionalisasi ketentuan mengenai lisensi wajib di bidang hak cipta. Sebagai konsep hukum, hakim memberikan landasan pengaturan atas pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak atas karya-karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektualitas manusia. Jika pelanggaran terhadap hak dilakukan, maka secara hukum akan dikenai sanksi kurungan penjara. Hal ini sangat jelas terlihat dalam UU Hak baik yang lama maupun baru.
dalam pasal 44 bab 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang hak cipta, misalnya pelanggarannya dikategorikan sebagai tindak pidana. Para pelanggarnya dikenai sanksi hukuman kurungan selama maksimal 7 tahun dan membayar denda dari 15 miliar hingga 100 miliar. Yang kedua ialah angka pengangguran yang masih tinggi di Indonesia. Semasa pemerintahan Orde Baru, pembangunan ekonomi mampu menambahkan banyak pekerjaan baru di Indonesia. Yang demikian mampu mengurangi angka pengangguran nasional. Sektor-sektor yang terutama mengalami peningkatan tenaga kerja ialah sektor industri dan jasa. Sementara sektor pertanian berkurang. Pada tahun 1980-an, sekitar 55% populasi tenaga kerja Indonesia bekerja di bidang pertanian. Akan tetapi belakangan ini, angka tersebut berkurang menjadi di bawah 40%. Isu-isu penting yang merupakan tanggung jawab pemerintah adalah penguatan sumber daya manusia Indonesia, seperti sumber daya manusia mengacu pada pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan seorang karyawan. Kualitas sumber daya manusia lokal dapat ditingkatkan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Saat ini banyak perusahaan mengeluh bahwa sumber daya manusia Indonesia terlalu lemah. Ini berarti bahwa investor lebih suka berinvestasi di negara lain, di mana kualitas pekerja lebih tinggi, sehingga menyebabkan hilangnya peluang dalam hal penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan tentang jumlah pengangguran di Indonesia. Ketiga, rendahnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat. Sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah self-assessment system, yaitu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan utang pajaknya yang tertuang dalam surat pemberitahuan, kemudian menyetor kewajiban perpajakannya. Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan. Untuk keperluan itu, Fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak. Pajak menjadi sumber penerimaan dan pendapatan negara terbesar. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor pajak terhadap penerimaan negara pada tahun 2016, yaitu sebesar 74,6% dari total pendapatan negara. Bahkan pada APBN tahun 2018, pajak menjadi penyumbang pendapatan negara sebesar 85%. Penerimaan pajak inilah yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan Indonesia, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia. Hal inilah yang disebut sebagai fungsi budgeteer atau anggaran. Menurut Sheikh Sajjad Hasan dalam buku Tax Audit Techniques and Cash-Based Economies merinci faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mengelak pembayaran pajak sebagai berikut. Yang pertama, psikologis. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang langsung dibebankan kepada masyarakat. Ketika masyarakat membayar pajak di akhir tahun, mereka sudah tidak punya uang lagi untuk membayar pajak karena penghasilan yang mereka peroleh telah habis dikonsumsi. Ini tentu akan memberatkan. Lebih lanjut, secara psikologis tidak ada seorang pun yang ingin berpisah dengan uang hasil jerih payahnya jika memang dimungkinkan. Yang kedua, historis. Sebagian besar negara berkembang merupakan jajahan negara Eropa. Kemerdekaan negara berkembang didahului oleh perjuangan untuk dapat merdeka dari penjajah asing. Dalam perjuangan ini, secara politik, masyarakat diajarkan untuk tidak mematuhi hukum untuk membuat frustasi penjajah, salah satunya dengan tidak membayar pajak. Paradigma inilah yang masih melekat bahwa pajak adalah produk penjajah. 3. Agama. Di negara-negara berkembang, agama memainkan peran yang sangat penting. Para pemimpin agama ada yang berpandangan bahwa pajak adalah warisan masa penjajahan dan tidak membayar pajak bukan merupakan dosa. Hal ini memberikan justifikasi yang kuat atas keengganan seseorang untuk membayar pajak. 4. Kurangnya edukasi pajak.
Di negara-negara berkembang, tingkat kependidikan cukup rendah dan tidak ada pendidikan pajak sama sekali. Untuk orang yang tidak berpendidikan, sulit untuk memahami pentingnya membayar pajak. Baik pemerintah atau siapapun di sektor swasta tidak melakukan upaya apapun untuk menjelaskan alasan untuk membayar pajak kepada masyarakat. Pajak sering dipandang sebagai hukuman. Tarif pajak yang tinggi. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, yaitu persoalan tarif pajak. Tarif yang tinggi akan memberikan justifikasi kepada masyarakat untuk mengelak membayar pajak. Tarif pajak yang rendah mungkin belum tentu juga mendorong masyarakat untuk membayar pajak, tetapi yang tinggi jelas tidak kondusif untuk kepatuhan pajak. 4. Hukuman yang masih rendah bagi para koruptor. Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch ICW, Emerson Winto mengatakan, berdasarkan data ICW, rata-rata koruptor hanya divonis 2 tahun 9 bulan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. ICW melakukan pemantauan selama semester 1 2014 terhadap 210 kasus korupsi dengan 261 terpidana. ICW membagi 4 kategori vonis pengadilan tipikor, yaitu vonis bebas, vonis ringan untuk hukuman 1-4 tahun, vonis sedang untuk hukuman 4-10 tahun, dan vonis berat hukuman lebih 10 tahun. Berdasarkan data tersebut, sebanyak 73,94% koruptor divonis ringan, 16,86% divonis sedang, 1,53% divonis berat, dan 77,67% divonis bebas. Atau selengkapnya lihat grafik. Karena itu, lanjutan Emerson, pihak peminta MH untuk menunjukkan keseriusannya dalam mempidana tegas pelaku korupsi dengan membuat surat edaran SE Mahkamah Agung atau instruksi Ketua MH agar hakim menjatuhkan vonis maksimal terhadap pelaku dan memiskinkan pelaku denda atau uang pengganti yang tinggi sesuai kesalahan. Selain itu, perlu divonis berat sebanyak pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik, dana pensiun, dan status kepegawaian bagi koruptor yang terbukti bersalah. Jadi, ketika kebayangkan hakim dipandang menghukumkan terdakwa korupsi dengan sanksi ringan secara tidak langsung, itulah indikasi memperhatikan moralitas sang pengadil di mata publik. Pada kutub seberang adalah kompetensi kerja hakim. Kompetensi di sini merupakan konstruksi psikologi, bukan konstruksi legal. Sebagai konstruksi psikologi, kompetensi yang saya maksud bukan kewenangan, melainkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja hakim. Dalam perspektif kompetensi hukum dengan jam terbang tinggi akan mampu membongkar kasus secara mendalam, sehingga percaya diri untuk menagih pertanggungjawaban terdakwa korupsi lewat hukum yang berat. Jadi ada korelasi positif antara kompetensi kerja hakim dan berat ringannya hukum bagi koruptor. Selain itu,
perspektif psikologi kognitif yang menyebabkan rendahnya hukuman bagi para koruptor, yaitu 1. Sanksi hukuman terhadap koruptor kerap dibandingkan dengan hukuman bagi maling ayam, karena hukuman atas keduanya dinilai tidak proporsional atau saling tumpah tindih, yakni terlalu ringan bagi koruptor dan terlalu berat bagi maling ayam. Hakim pun dianggap menistai nilai-nilai keadilan. 2. Penerapan strategi model bagi sebagian orang yang dapat dipahami bahwa dalam memutuskan kasus korupsi, hakim juga memperhatikan putusan-putusan yang dihasilkan para sejawatnya dalam kasus-kasus serupa. Artinya, hakim menjatuhkan hukuman ringan karena memang itulah tren yang hakim perhatikan di ruang-ruang sidang lainnya. Ketiga, meski mengakibatkan kerugian yang sangat besar, korupsi kerap disebut sebagai kejahatan tanpa korban. Bandingkan, misalnya, dengan kejahatan terorisme. Kendati sama-sama tergolong kejahatan luar biasa, korupsi tidak mengakibatkan genangan darah dan kehancuran bangunan secara kasat mata. Karena sifatnya yang barbar, faktanya tidak sulit bagi hakim-hakim Indonesia menjatuhkan hukum mati kepada sejumlah otak dan pelaku aksi teror. Jadi, menurut pendapat-pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa hakim para koruptor masih rendah dengan adanya ketidakseriusan dalam menindak tegas pelaku korupsi dan rendahnya keputusan hakim terhadap terdakwa perkara korupsi, karena para hakim juga dibesarkan atau dibentuk di lingkungan peradilan yang banyak terjadi praktik korupsi sehingga cenderung permisi terhadap praktik korupsi. Oke, selanjutnya poin yang kelima, yaitu angka putus sekolah yang masih tinggi. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Namun, hingga usia 71 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, segenap masyarakatnya masih belum mempunyai akses mengenyam dunia pendidikan formal selayaknya. Data UNICEF tahun 2016, sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan, yakni sebanyak 600.000 anak usia sekolah dasar dan 1,9 juta anak usia sekolah menengah pertama. Begitu pula data statistik yang dikeluarkan oleh BPS, bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten menunjukkan terdapat kelompok anak-anak tertentu yang terkena dampak paling rentan yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada mengumumkan hasil penelitian hasil bantuan siswa miskin online di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Ada temuan menarik, sebanyak 47,3% responden menjawab tidak bersekolah lagi karena masalah biaya, kemudian 31% karena ingin membantu orang tua dengan bekerja, serta 9,4% karena ingin melanjutkan pendidikan non-formal seperti pesantren atau mengambil kursus keterampilan lainnya. Mereka yang tidak dapat melanjutkan sekolah ini sebagian besar berijazah terakhir sekolah dasar maupun tidak memiliki ijazah. Meskipun demikian, rencana untuk menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ternyata cukup besar, yakni 93,9%. Hanya 6,1% yang menyatakan tidak memiliki rencana untuk itu. 6. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang masih sering terjadi. Kondisi lalu lintas di Indonesia, terutama di kota-kota besar, saat ini jauh dari kata tertib. Pada saat ini, angka kecelakaan di Indonesia semakin meningkat. Itu dikarenakan banyak pengguna transportasi melanggar hukum lalu lintas, seperti halnya
1. Banyak pengemudi yang bermain HP pada saat mengemudi. Kedua, kendaraan yang berbelok tidak melangkan lampu sains. Ketiga, tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. 4. Tidak memakai helm saat berkendaraan sepeda motor.